Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhalija dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan artificial intelligence untuk diagnosis penyakit. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain, sehingga perangkat tersebut punya cara berpikir seperti manusia. Fungsi yang ada pada artificial intelligence adalah agar sebuah perangkat bisa memiliki kecerdasan yang setara atau bahkan lebih dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Dengan adanya artificial intelligence, maka nanti manusia berperan sebagai pemerintah, seseorang yang memiliki perintah atau kendali. Tujuan dari artificial intelligence yaitu untuk mengurangi waktu kerja sehingga kegiatan dapat lebih efisien. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, manusia menjadi lebih mudah dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatannya dibandingkan pada masa lalu. Bukan hanya lebih mudah penggunaan kecerdasan buatan dalam komputer, juga membuat waktu pengerjaan sebuah kegiatan menjadi lebih cepat. Contohnya, dahulu untuk melakukan searching di mesin pencari, kita perlu mengetikkan satu persatu huruf di kolom pencarian, bukan? Saat ini, mesin pencarian seperti Google sudah memiliki implementasi kecerdasan buatan, sehingga hanya dengan berbicara dengan memerintah melalui suara ponsel, Anda sudah menjalankan perintah Anda. Hal ini merupakan tujuan dari penggunaan kecerdasan buatan, yaitu untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Adapun fungsi dari artificial intelligence yaitu diharapkan dapat membantu beragam hal yang akan memudahkan manusia, mulai dari pemrosesan bahasa alami, mengenai persepsi, penalaran, menggerakkan dan manipulasi objek, mengenai pengetahuan, dan juga melakukan pembelajaran. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, manusia dapat menjadi pemerintah, sedangkan robot cerdas digunakan untuk melakukan pekerjaan kasar. Robot dengan kecerdasan buatan akan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada manusia, karena untuk memberikan kecerdasan buatan, manusia hanya perlu memasukkan data dan sistem akan mempelajarinya. Terutama dalam bidang kesehatan, artificial intelligence ini sangat dibutuhkan fungsinya, yaitu lebih mudah untuk mendiagnosis penyakit. Apa sih manfaat artificial intelligence di bidang kesehatan? Manfaat artificial intelligence di bidang kesehatan membantu para tenaga medis untuk mendiagnosis penyakit pasien dengan lebih akurat. Teknologi artificial intelligence di bidang kesehatan diharapkan membantu mengurangi kompleksitas penanganan penyebaran virus COVID-19. Teknologi artificial intelligence di bidang kesehatan mampu mengolah data, menganalisis data ronsen dengan lebih cepat, mendeteksi kondisi orang melalui suhu tubuh, atau melihat penggunaan masker wajah di tempat umum. Nah, selain itu, ada pun manfaat artificial intelligence yang lainnya. Yang pertama, efisiensi proses di rumah sakit, yaitu teknologi artificial intelligence membantu petugas di rumah sakit untuk dapat mengakses informasi terkait riwayat perawatan, pengobatan, hingga data radiologi pasien. Demikian pula manfaat artificial intelligence dalam peresepan obat, di mana ketika diberikan dua obat yang akan berinteraksi satu sama lain, maka dengan sistem peringatan otomatis muncul, sehingga dokter bisa menilai rekomendasi pemberian obat yang tepat dan akurat kepada pasien. Yang kedua, membantu mengetahui kondisi pasien di masa depan, yaitu untuk mengetahui kondisi pasien di masa depan agar dapat diketahui kemungkinan penyakit yang akan dialami. Data seperti tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh dapat dimasukkan ke sistem artificial intelligence. Kemudian dianalisa untuk mengetahui perkembangan kondisi pasien. Dan yang ketiga, membantu memprediksi perburukan kondisi pasien. Teknologi artificial intelligence dokter dapat memprediksi apakah pasien menuju kondisi perbaikan atau justru sebaliknya. Ketika sistem menunjukkan kondisi perburukan, para dokter dapat melakukan terapi untuk mencegah kondisi yang lebih parah. Selain itu, manfaat di dunia kesehatan juga dapat memudahkan dokter untuk mendeteksi kanker, yakni dengan memasukkan sejumlah data yang dibutuhkan seperti patologi anatomi, hasil pemeriksaan MRI, CT scan, dan pemeriksaan lainnya. Manfaat artificial intelligence untuk diagnosis penyakit. Seiring dengan berkembangnya teknologi,
Peran kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan artificial kecerdasan di bidang kedokteran mulai berkembang sangat luas. Dalam pengaplikasiannya, kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengadopsi proses dan cara berpikir manusia melalui sistem pakar. Sistem pakar ini merupakan memprogram komputer dan dapat meniru proses berpikir dan pengetahuan pakar untuk menyelesaikan suatu masalah. Di dunia kedokteran, aplikasi sistem pakar tersebut bisa dimanfaatkan dalam membantu mendiagnosis penyakit-penyakit tertentu. Teknologi ini dipandang sebagai salah satu alternatif yang memudahkan tenaga medis dalam memprediksi prognosis dan melakukan diagnosis secara lebih cepat. Metode yang dapat digunakannya yaitu kepastian metode faktor atau CF. Nilai kepastian suatu penyakit berdasarkan variabel MB, ukuran kepercayaan terhadap hipotesis, dan variabel MD, ketidakpercayaan terhadap bukti. Hasil dan keluaran yang diperoleh berupa program aplikasi sistem pakar yang mampu diagnosis jenis penyakit stroke berdasarkan klasifikasi gejala dalam antarmuka konsultasi yang kemudian dia menjadi keluaran kumpulan jangkauan data dalam metode certainty factor. Sehingga klasifikasi jenis penyakit stroke dari pasien pun dapat ditentukan. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang artificial intelligence dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.